warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan narju biha an-najata yawmuddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya yang sampai dengan detik ini kita masih berada di dalam cakupan nikmat dan karunia Allah. Baik itu nikmat terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia, sampai kepada nikmat yang khusus, nikmat yang hanya diberikan kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat al-hidayah, dan nikmat menghadiri majelis-majelis ilmu, taman daripada taman surga, yang dengan nikmat ini sekaligus kita terbebas dan tidak terjerumus dari perangkap syaitan dan bala tentaranya. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, i'lam anna awwala talbisil iblis ala nasi sadduhum anil ilmi. Ketahuilah, perangkap iblis yang pertama terhadap manusia adalah sadduhum anil ilmi, menghalang-halangi mereka untuk belajar, menghalang-halangi mereka untuk menuntut ilmu, dan termasuk menghalang-halangi mereka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kenapa? Li'annal ilma nurun. Sebab iblis tahu ilmu itu cahaya, yang dengan cahaya tersebut manusia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana ibadah, mana yang bukan ibadah, mana yang ikhlas, mana yang bukan, dan seterusnya. Fa idza atfa masabihi khabatahum fi dhulmi kaifa syaa. Kalau iblis sudah berhasil memadamkan cahaya tersebut, si hamba tidak lagi menuntut ilmu, tidak lagi belajar, maka dengan leluasa iblis akan menggelincirkan dia. Dengan leluasa para syaitan akan menggelincirkan dia. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika masih mendapatkan nikmat untuk belajar dan terus belajar. Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu sudah berfatwa, sudah memiliki banyak murid, dan seketika salah seorang muridnya bertanya,
melihat gurunya kemana-mana bawa pulpen, bawa buku. Ila mata, ya Abu Abdillah. Sampai kapan mesti begini, wahai Abu Abdillah? Panggilannya Imam Ahmad. Maka kata beliau, ma'al mahbarah ilal makbarah. Bersama tinta sampai ke kubur. Maksudnya beliau akan terus belajar sampai wafat. Ini Imam Ahmad. Salah satu imam dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu imam mazhab. Tetapi beliau sama sekali tidak surut dari belajar. Nah, termasuk di saat ini di kajian fikih yang kita pelajari, mungkin sudah pernah kita dapatkan. Atau hampir tiap tahun masuk ke telinga kita. Belum lagi ketika memasuki masa itu, diingatkan lagi dengan ayat, dengan hadis dan seterusnya. Sebulan penuh tentang Ramadan. Tetapi walillahil hamd, terkadang masih ada beberapa pelajaran, beberapa petikan faedah yang mungkin sempat terlupakan di masa-masa sebelumnya, yang mungkin di pertemuan di majelis ilmu itu diingatkan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika pelajaran itu diulang dan diulang, itu akan semakin kuat dan kokoh. Dan ketika pelajaran itu tidak pernah diulang, tidak pernah ditazkir, tidak pernah muzakarah, selesai pelajaran A, pindah ke pelajaran B. Pernah muzakarah pelajaran A? Tidak, sudah 5 tahun tidak pernah dipelajari. Akhirnya ilmu itu pun terlupakan. Apalagi kalau tidak dia amalkan. Sebagai contoh yang real. Mungkin kita sudah hafal di luar kepala tentang sujud sahwi. Ketika terjadi kesalahan, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Kapan dilakukan, kesalahan apa yang harus sujud sahwi, berapa kali sujudnya, apakah sebelum atau setelah salam. Kita sudah hafal mungkin, sudah dipelajari. Tetapi ketika itu tidak pernah terjadi, tidak pernah diamalkan maksudnya, maka kadang terjadi kebingungan. Masih untung kalau ingat di jumlah sujudnya. Yang jadi masalah ketika sudah bingung. Wah, berapa kali nih? Iya, biar bami. Allah Maha Penyayang. Nah, ini alasan-alasan orang-orang yang apatis, bermasa bodoh. Padahal bisa bangnya dia belajar. Nah, maka jangan merasa jenuh. Ini kita bahas kembali masalah puasa dari kitab yang berbeda. Kalau tahun lalu itu dari kitab Al-Wajiz, dari kitab Fiqhul Muyassar. Ya. Sekarang dari kitab Al-Wajiz. Apa bedanya? Bedanya metodologi pembahasan di dalam buku tersebut berbeda. Urutannya. Dan dimaklumi, sistematika pembahasan dari setiap mazhab itu berbeda-beda. Nah, tetapi setiap mazhab itu sepakat ketika seseorang itu belajar apa saja, maka selalu dimulai dengan ringkasan. Tidak langsung buku-buku besar. Ya, tidak. Makanya mungkin ada yang tanya, kemarin Al-Muyassar. Al-Muyassar itu ringkasan. Fikih ringkas. Sekarang Al-Wajiz, ringkasan lagi. Kapan yang membahas 4 mazhab pendapatnya ada semua? Iya. Nah, nanti. Iya. Ketika antum sudah punya pondasi ilmu.
Karena kalau tidak punya pondasi ilmu, langsung 4 pendapat, 4 mazhab. Satu mengatakan sunnah, satu mengatakan mustahab, satu mengatakan mandub, satu mengatakan mubah. 4 pendapat. Yang mana yang mau diambil ini? Iya. Bingung kan? Iya, makanya kita ambil yang ringkas-ringkas mau dulu. Yang mau lebih mendalam, nanti akan ada waktunya. Iya, akan ada waktunya. Kalau antum sudah punya pondasi ilmu, insya Allah. Iya. Kembali kepada pembahasan puasa. Yang lalu sudah disebutkan tentang bagaimana metodologi menentukan awal bulan Ramadan. Masih ingat? Jangan sampai dilupa lagi. Bagaimana menentukan awal bulan Ramadan, Adi? Lihat kalender. Bagaimana kalau kalender pun tidak ada? Bagaimana menentukannya? Cuma kado-kado. Melihat bulan. Bulan apa dilihat? Bulan Januari kah? Bulan purnama kah? Ya. Bulan tua? Di sana di Latupa, bulan apa? Bulan Sabit. Ya. Kapan itu dilihat? Ketika terbenam matahari. Dalam setahun ada sekitar 300 kali matahari terbenam. Kapan itu? Setiap 300 itu. 360-an kali terbenam matahari. 1 tahun berapa hari? 360-an. Jadi 360 kali terbenam matahari. Itu mau pilih semua. Ada yang tahu? Kapan kita pergi melihat bulan? Malam hari ke-29 Sya'ban sorenya, bukan malamnya. Kalau malamnya baru masuk 29, belum tidak akan kelihatan itu insyaallah. Iya, hari ini 29 Sya'ban. Sebentar malam, sebentar maghrib kita lihat. Nah, bagaimana kalau udah kelihatan? Genapkan Sya'ban 30. Tidak susah kan? Tidak susah. Iya toh? Terus, kalau sudah ada yang melihat, dilaporkan kemana? Iya, dilaporkan ke pemerintah. Ada yang melihat bulan dan seterusnya. Kemudian pemerintah yang menetapkan awal Ramadan. Simple, praktis, sederhana. Tidak neko-neko. Apalagi nako-nako. Nah, kemudian kita akan masuk bima yuthbitu syahr. Dengan apa bulan itu ditetapkan? Iya, maksudnya kita sudah tahu metodologinya. Melihat bulan atau genapkan Sya'ban 30. Iya. Yang jadi pertanyaan, apakah setiap orang yang melihat langsung disahkan? Ya. Pokoknya ada si fulan melihat sah. Ya. Nah, apakah memang demikian atau bagaimana? Nah, di sini disebutkan yusbitu syahr ramadhana bi ru'yatil hilali walau min wahidin adlin au ikmali iddati sya'ban 30 yawman. Bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yah hilal. Walau min wahidin adlin. Nah, ini caranya. Dengan persaksian satu orang yang adil. Ya. Adil di sini jangan dipahami tidak jekong. Ya, adil dalam pengertian ini itu hampir mirip dengan adil di pembahasan mustalah hadis, yaitu istiqamatud din wal muru'ah. Orang yang muslim, akil, balik,
dia lurus agamanya dalam pengertian dia melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan tidak terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Itu disebut adil. Ya. Nah, jadi bukan cuma dibilang itu si fulan adil dah. Iya, enggak pernah jekong. Iya. Bagaimana kau pernah jekong? Enggak pernah ditangkap KPK. Ya, itu bukan begitu maksudnya adil. Tapi dia muslim, akil, balik, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, iya, dan tidak terjatuh ke dalam dosa besar. Tahu dosa besar? Dosa yang ada ancaman khusus di dunia dan ada ancaman spesial di akhirat. Itu dosa besar. Nah, itu disebut orang yang adil. Dan ini tidak gampang orang seperti itu. Kenapa? Sebab orang seperti itu biasanya sulit untuk bohong. Sebab bohong adalah dosa sedang atau dosa kecil? Dosa besar. Nah, jadi kalau sudah ada satu orang yang adil, ya, dengan pengertian yang kita sebutkan tadi, itu sudah bisa ditetapkan. Jadi tidak mesti ada satu batalion, satu kompleks, ya, harus satu kompleks yang lihat. Kalau ada yang tidak lihat, tidak jadi. Tidak, cukup satu. Untuk masuk ke Ramadan. Tapi dia bukan orang sembarangan. Makanya untuk melihat bulan tersebut, sekedar untuk melihat, siapa saja boleh melihat. Tapi untuk dijadikan persaksiannya itu, dasar penetapan masuknya Ramadan, tidak boleh orang sembarangan. Ya, tidak setiap orang yang datang, saya sudah lihat kemarin, itu hilal. Oh, Masya Allah. Di mana kuliah? Di sana menjemur pakaian. Berarti salah lihat dia. Iya. Nah, atau saya sudah lihat kemarin. Iya. Bagaimana itu bentuknya bulan? Bulat-bulat. Salah dia. Kenapa? Sebab ini bulan sabit. Hilal itu bulan sabit. Tidak ada bulat-bulatnya. Sabit. Kayak alit begitu. Iya. Nah, persaksian seorang muslim adil. Kalau perempuan, ya mesti 2. Laki-laki cukup 1. Karena persaksian seorang perempuan itu ya harus 2 kalau mau sebanding dengan laki-laki. Sebab mereka ini naqisatu aqlin wa dinin. Ya. Nah, kalau tidak, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Apa dasarnya? An Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, tara an-nasu al-hilalah. Manusia menyaksikan hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Saya mengabarkan kepada Rasulullah bahwa saya sudah melihatnya juga. Nah, perhatikan. Ya. Saya sudah melihatnya juga. Fasoma wa amaran nasa bisiyamihi. Maka Nabi pun memerintahkan orang berpuasa dan beliau berpuasa. Lihat, ini hadis yang menjadi dasar bahwa cukup persaksian seorang muslim yang adil. Kenapa? Nabi hanya mendengarkan dan persaksian dari siapa? Abdullah bin Umar. Cuma 1 orang saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita dari Umar. Anni ra'aituhu, saya sudah melihat juga. Dan Nabi tidak mengatakan kumpul itu manusia semua mau dengan persaksiannya. Enggak kan? Cukup Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar seorang yang adil. Iya. Ini salah satu kesepakatan para ulama juga, iya, bahwasanya kullus sahabah udul. Semua sahabat itu adil. Tanpa kecuali. Semua sahabat radhiyallahu anhum, ridwanullahu anhum ajma'in, semuanya adil. Jama' adil udul.
tanpa kecuali. Makanya ketika hadits itu diperiksa, di cross check sanadnya, ya, dengan jar wa ta'dil, tidak pernah itu diperiksa tentang sahabat, selalu dibawanya sahabat. Iya, selalu dibawanya sahabat. Iya, tidak pernah ada yang periksa. Misalnya Abdullah bin Umar, gimana ini, pernah enggak ketemu apa dan seterusnya, enggak. Tapi yang dicek itu generasi setelahnya. Pernah enggak dia bertemu sahabat? Pernah enggak dia bertemu tabi'in? Di mana? Apakah dia seorang yang mustaqim atau bagaimana? Dan seterusnya. Iya. Tidak ada generasi sahabat yang diperiksa oleh para ulama hadis. Hatta walaupun sahabat tersebut istilahnya mubham, tidak disebutkan namanya. Misalnya, iya, haddatsana fulan an fulan an fulan an ahadis sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami fulan bin fulan dari fulan bin fulan dari salah satu sahabat Nabi. Kan mubham namanya, tidak disebutkan namanya. Ya. Tapi itu kesepakatan para ulama. Iya, kullus sahabah udul. Semua sahabat itu adil. Iya, tidak ada ceritanya dalam ilmu mustalah ada yang mengkritik sahabat, tidak ada. Kalau ada yang mengkritik sahabat, itu sudah pasti dari agama lain. Iya, dan yang paling getol mengkritik sahabat itu ya dari agama lain, yaitu Syiah. Ya, nah, itu yang paling getol mengkritik para sahabat. Padahal, ya, mereka ini, ya, sengaja berbuat seperti itu. Sebenarnya ada maksud terselubung. Ya, dan ini kemudian diadopsi oleh kaum liberal. Ya, mereka tidak pernah mengkritik Nabi, tidak pernah mengkritik isi hadis. Enggak. Ngapain? Kalau Nabi dikritik, umat Islam bangkit. Nasambaki kok. Iya kan? Iya kan? Iya kan begitu. Tidak tinggal dia umat Islam. Atau hadis Nabi dikritik, oh bangkit umat Islam membela Nabi. Hadisnya dianggap tidak benar. Tapi coba kalau sahabat yang dikritik, itu ngapain Abu Hurairah paling banyak hafalannya 2 tahunnya bersama dengan Nabi. Itu kenapa setelahnya ada Anas bin Malik yang banyak hafalannya, padahal dia cuma bersama Nabi cuma berapa tahun. Iya. Nah dia usianya 10 tahun bersama dengan Nabi. Dikritik mereka. Padahal maksudnya itu, iya, itu tujuan mengkritik itu apa? Kalau mereka diragukan kredibilitasnya, maka otomatis apa yang mereka sampaikan juga diragukan. Jadi tidak langsung mengkritik isi haditsnya, tapi yang perawi dari kalangan sahabat. Iya, pada tujuannya itu supaya nanti konteks haditsnya, matannya ditolak. Sebab kenapa? Ini sahabat bermasalah. Iya kan? Iya. Yang kedua, otomatis itu sudah menuduh Nabi tidak becus mendidik sahabatnya. Jadi dua yang dituju. Matan hadits dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tidak sadar. Makanya yang membela mati-matian ketika ada sahabat dikritik itu cuma ahlus sunnah. Tidak ada yang lain. Ya. Adapun kalau Nabi dianggap dilecehkan, semua umat Islam bangkit. Ya. Isi haditsnya dianggap tidak beres, semua umat Islam bangkit. Kan terang-terangan memang. Tapi kalau sahabat yang dikritik, tidak ada yang membela itu kecuali ahlus sunnah. Sebab ahlus sunnah tahu maksud dan tujuan mereka mengkritik sahabat, meragukan apa yang disampaikan sahabat. Kalau orangnya dikritik, bisa tidak dipercaya isi apa yang disampaikan? Iya kan? Itu tujuannya. Makanya ketika antum baca artikel, tonton video di YouTube, ada kritikan terhadap sahabat, percaya deh. Ya, itu pasti dari kalangan jaringan Islam liberal yang sudah ya mengalami brainwash, ya. Naam. Brain laundry. Ya. Tahu aja istilahnya ya. Telah menjalani pencucian otak. Ya.
Dan ini sudah mengadopsi ya, pemikiran dari agama lain, itu agama Syiah. Waspadalah. Nah, Abdullah bin Umar sendirian yang melihat. Iya, itu disampaikan kepada Nabi. Nabi tidak mengatakan, coba panggil yang lain yang sudah melihat. Tidak. Nabi langsung umumkan, besok puasa. Menunjukkan persaksian satu orang itu sudah cukup. Sekaligus membantah siapa lagi tuh yang sudah dibubarkan ya? Hizbut Tahrir. Iya, sudah dibubarkan toh? Iya. Nah, hanya saya ingat dulu mereka ini paling anti dengan hadis ahad. Di dalam menetapkan masalah ahkam, tidak boleh hadis ahad. Tahu artinya hadis ahad? Hadis ahad itu ada 3 macam. Salah satunya, adalah hadis yang diriwayatkan hanya satu sahabat saja. Hanya satu sahabat. Ya, karena hadis ahad itu ada 3 macam. Salah satunya itu adalah hadis tersebut diriwayatkan satu sahabat. Mereka tidak terima itu. Harus mutawatir. Ya. Nah, jadi mereka dalam kondisi seperti ini belum bisa berpuasa. Ya. Kalau cuma satu orang yang melihat belum bisa. Harus berdiri satu kampung. Ya. Nah, susahnya. Nah, itu Hizbut Tahrir, tapi untuk sudah dibubarkan. Ya, alhamdulillah. Mereka ini tidak beres memang. Ya. Nah, saya tidak perlu ungkapkan ketidakberesannya sebab tidak ada ya, kecuali kalau masih ada yang cuman mereka masih menyusup melalui buletin. Saya masih biasa baca buletinnya di Masjid Agung. Ya, namanya lain. Kafah. Ya, apa lagi itu? Waspada jemaah sekalian. Ya, mereka tidak akan tidak mungkin pasang bendera depan rumahnya. Hizbut Tahrir, tidak dilarang. Ya, atau pasang di situ di buletinnya. Ini masih Hizbut Tahrir. Tidak mungkin lah. Pasang nama lain. Ya. Nah, sama aja dengan kelompok-kelompok sempalan. Khawarij, Mu'tazilah. Ya. Tidak mungkin mereka pasang bendera atau papan nama di depan rumahnya. Rumah Khawarij. Enggak mungkin. Ya. Sebab kalau seperti itu ditangkap. Ya. Tapi pola pikir itu gampang diketahui dari apa yang dia sampaikan. Nah, cukup persaksian satu orang yang adil. Fa'illam yara al-hilala li ghaymin aw nahwihi atammu 'iddata sya'bana 30 yawman. Hilal enggak kelihatan, tidak bisa dilihat baik dengan mata telanjang ataupun dengan menggunakan alat. Apa saja alatnya? Kau mau pakai teropong bintang, teropong bulan, teropong matahari, ya, silahkan pakai. Kalau tidak bisa juga dilihat, ya, entah itu derajatnya di bawah sekian derajat atau di atas sekian derajat, itu bukan urusan kita. Ya, itu bukan urusan kita. Yang jelas dilihat atau tidak dilihat. Kapan tidak dilihat? Berarti besok belum Ramadan. Nah, kalau besok belum Ramadan, maka Sya'ban digenapkan menjadi 30. Keesokan harinya sudah pasti Ramadan. Nah, ini berdasarkan li hadits Abi Hurairah as-sabiq. Berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sebelumnya. Ya, yang sudah kita sebutkan tadi, sumul ru'yati wa afdil ru'yati fa in gummi 'alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Wa amma Syawal, nah, adapun bulan Syawal fala yasbutu dukhuluhu illa bi syahadati itsnaini. Sini berbeda. Untuk bulan Syawal, penetapan masuknya Syawal, penetapan berakhirnya Ramadan dan masuknya Syawal, ini harus persaksian dari 2 orang. Iya, persaksian dari 2 orang yang adil. Ya. Nah, kalau masuknya Ramadan cukup 1. Persaksi kalau masuknya Syawal harus 2. Kenapa mesti 2? Ini ada dasar hukumnya. An Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab. Ya. Dari Abdurrahman bin Zaid
bin Al-Khattab radhiyallahu taala radhiyallahu taala anhu annahu khataba fil yaumil ladzi syaqqa fihi. Ya. Beliau itu pernah berkhutbah. Ya. Berkhutbah pada hari yang diragukan. Ada istilah hari yang diragukan itu. Pernah dengar istilahnya? Belum pernah dengar? Belum pernah. Ya, ini al-yaumul ladzi syaqqa fihi. Hal yang diragukan maksudnya ketika hilal tidak kelihatan karena tertutup mendung atau cuaca. Iya. Keesokan harinya itu hal yang diragukan. Jangan-jangan sudah muncul bulan. Cuman kita di wilayah ini enggak lihat. Mungkin di wilayah lain lihat. Ya, hari ini diragukan, jangan sampai sudah masuk Ramadan. Iya, paham maksudnya? Iya, itu hari ke-30 Sya'ban, itulah hari yang diragukan. Ketika hilal tidak kelihatan. Iya, jangan sampai di kompleks Gria Bintara Pamase enggak kelihatan bulan. Kenapa? Kabut yang tebal. Tapi mungkin di Bandung, Balandai dekat gunung, itu bisa dilihat. Ya. Otomatis kalau bisa dilihat, maka sudah Ramadan. Ya. Atau di tempat lain tidak bisa lihat. Diragukan istilahnya. Ini sudah Ramadan neraka atau masih 30 Sya'ban. Makanya disebut an-yaumul ladzi syaqqa fihi. Ini ada hukum-hukum terkait itu. Ya, tidak boleh puasa pada hari tersebut kecuali orang yang bertepatan dengan hari puasanya. Ya. Nah, siapa yang berpuasa pada hari tersebut dalam rangka jaga-jaga, jangan sampai masuk Ramadan ya. Maka kata sahabat, faqad awsa Abul Qasim, dia sudah bermaksiat kepada Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu hal yang diragukan. Nah, pada hal yang diragukan, Abdurrahman bin Zaid bin Al-Khattab pernah berkhutbah. Faqala, beliau kemudian mengatakan, ala inni jalastu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, ketahuilah bahwa saya telah bermajlis, saya telah bersama dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'altuhum, dan saya telah bertanya kepada mereka. Innahum haddatsuni, bahwa mereka ini telah menceritakan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yati, hendaklah kalian berpuasa disebabkan melihat bulan, wa aftiru li ru'yati, kalian beridul fitri juga karena melihat bulan, wa ansiku laha, dan hendaklah kalian beribadah karena melihatnya. Fa in gumma alaikum, kalau kalian terhalang tidak bisa melihatnya, maka fa'atimmu salasina yauman, genapkan bulan Sya'ban jadi 30. Fa in syahida syahidani muslimani fasumu wa aftiru. Ketika sudah ada persaksian dari 2 orang saksi, maka hendaklah kalian berpuasa dan beridul fitri. Ya. Haditsnya adalah hadits yang sahih. Nah, kalimat yang terakhir, itulah sisi pendalilannya. Kemudian wa an amir Makkah Al-Harithi bin Khatibin qala, diriwayatkan dari gubernurnya Makkah, yaitu Al-Harith bin Hatib. Naam, rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau mengatakan, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansaka li ru'yati fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamanahkan kepada kami
agar kami beribadah berdasarkan ru'yah hilal. Ya, berdasarkan ru'yah hilal. Kalau fa'illam narahu, kalau kami tidak melihatnya, dan kemudian wasyahida syahida, ya, syahida adlin, kami tidak melihatnya, tapi ada orang yang melihat, ya, dan itu berdasarkan persaksian dari dua orang yang adil, terpercaya, maka nansakna bi syahadatihima, kami pun akan melakukan ibadah, ini akan berpuasa disebabkan persaksian dua orang tersebut. Ini juga adalah hadits yang sahih. Faqauluhu, maka penulis mengatakan, fa in syahida syahidani muslimani fasumu aftiru. Fi hadithi Abdurrahman, persaksian satu orang untuk puasa dan berbuka. Fa kharaja siyamu bidanil. Iya. Adapun masalah puasa, ketidakbolehannya itu kemudian dikeluarkan. Sebab kenapa? Ada dalil yang mengkhususkannya. Hadits Abdullah bin Umar tadi. Ya. Nah, wa baqiyal iftar. Tinggal masalah iftar. Maksudnya iftar di sini Idul Fitri. Ya. Haitsu la dalila ala jawazihi bi syahadati wahidin. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa penetapan Idul Fitri itu boleh dengan satu orang saksi saja. Ya. Tapi yang ada dalilnya adalah dengan dua orang saksi. Nah, intaha bitasarruf, dengan diringkas min Tuhfatil Ahwadhi. Ini beliau ringkas dari kitab Tuhfatul Ahwadhi. Naam, di jilid yang ketiga mulai dari halaman 373 sampai 374. Nah, kemudian tanbih, ya, perhatian, peringatan. Wa man ra'a al-hilala wahdahu fala yasumu hatta yasuman nas. Siapa saja yang berhasil menyaksikan bulan, berhasil melihat bulan. Mungkin satu kampung tidak lihat, tapi dia tiba-tiba berhasil sendirian. Ya, enggak tahu apa baca-bacanya. Ya, enggak tahu apa nak pakai. Nah, orang satu kampung, satu kompleks tidak ada yang lihat bulan. Padahal sudah mulai berjaga sebelum maghrib. Itu kan ketika terbenam matahari, itu muncul sejenak. Cuma sebentar. Setelah itu hilang. Ya. Nah, semuanya orang melotot melihat ke sebelah barat untuk melihat bulan. Ya, biasa susah kalau di sini ada gunung. Ya, cocoknya itu di laut. Ya, kayak di Pantai Losari itu paling cocok. Ya. Nah, kelihatan matahari terbenam. Begitu terbenam, iya, muncul sejenak itu. Sebentar bulan sabit. Kalau memang Ramadan besok, semuanya sudah melotot ke sana. Oh, Masya Allah. Tidak dilihat. Iya. Semua melotot tidak melihat. Tiba-tiba di rumahnya dia bilang, saya lihat, Ces. Ya. Nah, indah tahu ilmu apa nak pakai. Ya. Ada pakai-pakainya itu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, siapa yang seorang diri melihatnya, maka kata beliau, jangan dia berpuasa sendirian. Ya, sampai manusia itu berpuasa. Ya. Demikian juga kalau dia sendiri melihat bulan Syawal. Ya, semua orang sudah melotot ke sana. Tidak ada yang lihat, kasihan. Ternyata dia bisa lihat. Ya, itu tadi enggak tahu apa nak pakai. Ya. Nah, yes, yang dia pakai itu mata. Ya, enggak mungkin yang lain. Ya. Nah, dia juga melihat bulan Syawal, maka juga tidak boleh dia Idul Fitri sendirian. Iya. Nah, kenapa? Sebab sudah kita terangkan yang lalu, ini ibadah kolektif. Ibadah yang melibatkan keumuman manusia. Nah, iya. Dan ini berdasarkan hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, as-saumu yauma tasumun. Puasa itu di mana kalian semuanya berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Idul Fitri semuanya Idul Fitri. Wal adha yauma tadhahun. Idul Adha semuanya Idul Adha. Bukan ibadah kelompok.
bukan ibadah ormas, bukan ibadah infiradi, pribadi, ya, tapi dia ibadah kolektif, ibadah jamaiyah, semua golongan manusia. Ya. Nah, walaupun dalam masalah ini, ya, dalam masalah orang yang melihat bulan sendirian, ya, itu ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi yang lebih kuat adalah dia jangan menyelisihi keumuman manusia. Ya. Kalaupun betul-betul dia hanya melihat betul dan tidak ada yang melihat, maka sebahagian ulama mengatakan silahkan dia puasa, tapi tidak menampakkan puasanya. Sebab umumnya manusia tidak melihat. Ya, jangan menyelisihi keumuman manusia. Atau cuma dia melihat Syawal. Ya, nah, kalau kita biasanya tidak seperti itu. Kita biasanya cari-cari tahu. Arab Saudi sudah nikah. Ya, itu. Arab Saudi sudah takbiran. Kuwait, Yordania, Masya Allah, beda 6 jam kita di sana, bro. Ya, di sana siapa dulu lihat bulan kah? Siapa dia? Di sana atau di sini? Di sini dulu lihat. Ya, naam. Kita dulu lihat. Kalau kita tidak kelihatan, setengah mati dilihat. Ya, bukan cuma kacamata dipakai, mata dikasih kaca lagi. Ya, tidak dilihat. Iya. Otomatis pemerintah mengumumkan tidak jadi lebaran besok. Kenapa? Tidak lihat bulan. Tiba-tiba Saudi, Allahu Akbar, Allah, takbiran. Mau saya ikut Saudi? Saya dipertanyakan, capek mau ke puasa kah? Jangan sampai capek puasa, ambil Saudi itu benar. Masya Allah. Begitu ada potong tangan di Saudi, melanggar HAM. Jadi hawa nafsu je memang. Ya, mau ikut Saudi saya, lebaran besok. Ya, begitu puasa, ya, kita tetapkan puasa berdasarkan, kelihatan bulan. Nah, cari lagi Saudi. Belum puasa besok Saudi. Cocok mikir dia bulan di sana. Jadi memang hawa nafsu je, bukan dia bilang Saudi saya cuanku. Bukan hawa nafsu je. Mana cari yang enak-enak? Seandainya mungkin pemerintah Saudi menetapkan di sana mau ke umrah di negaramu, mungkin cocok tahu itu. Kenapa? Karena memang hawa nafsu memang dia mau perturutkan, bukan kebenaran. Orang yang mencari kebenaran tidak seperti itu. Ya, dia tidak mencari hal-hal yang mana yang paling nyaman, mana paling enak, tapi mana sesuai dengan dalil, mana sesuai dengan tuntunan. Nah, jadi ini ya. Jangan dia menyelisihi keumuman manusia. Baik, saya kira cukup ya. Nanti kita lanjut di kesempatan yang berikutnya. Nah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.